سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم. Ustadz, saya mau tanya, waktu saya berselisih dengan suami, saya pernah bilang wes tak uruse surat-surate sambil saya mengemas buku nikah kakak dan lain-lain. Lalu ketika saya bilang nanti hak asuh anak saya kasih kamu, suami jawab yo. Apakah jawaban iya suami saya ini sudah termasuk talak, Ustadz? Mohon dijelaskan, karena suami belum pernah mentalak dan saya juga tidak pernah secara langsung minta cerai kepada suami. Hanya saja saya bilang mau urus surat-surat dan hak asuh anak akan saya kasih suami. Itu pun saya tidak serius dan surat juga tidak saya urus, kita baikan lagi. Namun saya pernah curhat sama teman saya, katanya sudah jatuh talak dengan alasan jawaban tersebut menandakan suami setuju berpisah, dan saya sampaikan kepada suami tentang pernyataan teman saya tadi. Suami jawab, ya sudah, percaya saja sama teman kamu itu. Padahal pendapat suami saya sendiri tidak begitu. Akhirnya saya terngiang-ngiang kata teman saya itu. Mohon Ustadz untuk memberikan jawaban yang sesuai dalil yang jelas agar saya tenang. Kemudian yang kedua, apakah talak kinayah itu, Ustadz? Karena suami saya pernah mengucapkan kata-kata secara tidak langsung seperti, satu, kalau kamu masih memikirkan masalah hiburan, tidak usah berumah tangga dan harusnya tidak usah nikah. Ini kata suami hanya menasihati. Yang kedua, wes lah saiki bebas terserah, aku ora arep mengatur-ngatur meneh. Kata suami, bebas yang dimaksud adalah mau kerja, ya terserah kamu bebas. Tiga, bisa-bisa saya angkat tangan kalau kamu tidak bisa dinasihati. Yang dimaksud angkat tangan ini katanya wis sakarepmu atau menyerah. Yang keempat, wis ratahan rasane. Yang kelima, saya pernah mengatakan pada suami, aku ra bakal melu jenengan. Suamiku menjawab, lah sopo sik arep ngajak? Yang saya maksud dalam hati saya tidak mau ikut pendapat atau pengajian suami karena kita beda kajian, tapi saya tidak mau suami saya tadi paham atau tidak dengan maksud saya. Saya takut suami memahaminya hal lain, karena saya mengucap kata-katanya juga kurang lengkap dan saya takut suami memahaminya hal lain yang menyebabkan menjadi talak. Namun setelah saya tanya, hanya jawabannya spontan yang tidak ada niat tertentu. Kemudian, dan apa hukumnya? Suami bilang istrinya itu haram didekati saat haid. Perkataan-perkataan ini kata suami tidak ada niat untuk mencerai saya, Ustadz, melainkan lain arti. Mohon diberikan penjelasan kami tentang perceraian itu. Yang ketujuh, mohon dijelaskan masalah khulu' dan juga pengambilan mahar, Ustadz. Jika sudah dulu saya pernah mengatakan pada suami, apa yang saya kembalikan saja maharnya, kalau saya kembalikan kita resmi cerai. Jawaban suami yang saya ingat itu hanya wah mantap gitu saja. Yang terakhir, Ustadz, saya dihantui rasa was-was, gelisah dan keraguan atas masalah ini. Terasa hubungan saya dengan suami sudah ternodai dengan perkataan-perkataan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Ini mohon nasihat.
ini ya kalau betul yang disampaikan secara lahiriah, rumah tangganya tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena tidak tegak hukum Allah dalam rumah tangganya. Sidik-sidik cerai, sidik-sidik nantang talak. Baik suami maupun istri mung tantang-tantangan cerai. Niki kayak ngopo dhisik berumah tangga. Berarti ini tidak paham tujuan rumah tangga seorang muslim. Tujuan rumah tangga seorang muslim itu Allah sendiri yang meletakkan tujuannya, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Berulang kali di mimbar ini kita jelaskan apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah ini tidak hanya diucapkan di lisan, namun betul-betul harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Selain berusaha, juga berdoa. Suami memahami kewajibannya sebagai suami, istri memahami kewajibannya sebagai seorang istri. Seorang suami yang paham sakinah, mawaddah, warahmah, tunduk betul pada aturan Allah dan Rasulnya, dia akan tunaikan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami yang soleh. Istri yang solehah, dia akan paham betul sakinah, mawaddah, warahmah, karena itu tujuan dari Allah kok. Dan dia akan tunaikan betul kewajibannya sebagai seorang istri. Kalau istri tidak menunaikan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri, maka dia bukan istri yang solehah. Suami tidak tunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, maka dia juga bukan seorang suami yang soleh. Kalau suaminya tidak paham kewajiban sebagai suami dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, istri juga demikian, tidak mau paham tentang kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka mustahil tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Sekaya apapun suami istri tersebut, setinggi apapun pangkat dan jabatan suami istri tersebut, tapi karena tidak paham tujuan pernikahan dari Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga sama-sama tidak menunaikan kewajibannya. Kalau sudah begitu, resikonya hukum Allah tidak bisa tegak dalam rumah tangga. Solusi terakhir dari Allah, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Al-Baqarah 229 atau berapa itu? Coba di ini apa? Dibaca itu. Ini solusi terakhir dari Allah. Kalau tidak ada kecocokan suami dan istri, solusi pertama dari Allah, fab'atsu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlih. Atau fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba itu. Surat Al-Baqarah ya 229. Yang pertama dulu, fab'atsu hakaman min ahlihi atau min ahliha dulu, saya lupa itu. Itu solusi pertama dari Allah. Kalau ada rumah tangga yang tidak cocok, terjadi perselisihan, percekcokan antara suami dan istri karena sama-sama tidak paham tentang kewajibannya, terjadi perselisihan, maka solusi pertama dari Allah dalam rumah tangga itu, kirim seorang juru damai dari keluarga suami, seorang juru damai dari keluarga istri. Masing-masing juru damai ini bukan untuk membela anaknya sendiri-sendiri, bukan untuk membela kerabatnya sendiri-sendiri,
Tapi kedua juru damai ini tujuannya untuk islah. An-Nisa 35 itu, coba dibaca itu. An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ada notnya ndak? Yang dimaksud hakam itu apa? Hakam itu kan juru damai. Hakam artinya juru pendamai. Iya. Ini solusi pertama dari Allah. Sebetulnya sebelum solusi ini Allah sudah tekankan masing-masing suami maupun istri pahami kewajibannya masing-masing dan tunaikan kewajibannya sebaik-baiknya. Kewajiban suami itu qiwamatur rajul 'alal mar'ah, kepemimpinan suami terhadap istri. Itu maksudnya apa? Al-qiyam bisyu'uniha, yaitu memperhatikan kewajibannya terhadap istri, memperhatikan urusan-urusan istri. Istri itu punya hak untuk mendapat nafkah lahir, nafkah batin sesuai dengan kemampuan suami. Kewajiban istri berbakti pada suaminya selama dalam ketaatan. Dilihat suaminya menyenangkan, itu kewajiban istri. Diperintah suaminya mentaati selama dalam ketaatan, tidak keluar dari aturan Islam, tidak mengandalkan harta dan dirinya sehingga merendahkan suaminya, abe terhadap suaminya. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang istri yang solehah. Kalau suami memanggil untuk nafkah batin, kewajiban istri memenuhi panggilan suami. Kalau menolak panggilan suami, padahal tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka istri itu hidup dalam laknat seluruh penduduk langit sampai suaminya ridho. Selama suaminya tidak ridho, istri tersebut hidup dalam laknat penduduk langit. Kalau menolak ajakan suami padahal tidak ada uzur syar'i. Ini pahami kewajiban suami istri. Suaminya jangan merasa menang sendiri. Teh lanangnya terus menjadikan istrinya sebagai budak, itu juga bukan suami yang soleh. Sidik-sidik nesu, sidik-sidik misuh, sidik-sidik mukul, itu bukan suami muslim itu. Kalau ada seorang suami yang perilakunya seperti itu. Kalau terjadi perselisihan, kedua-duanya itu komunikasi dulu dengan baik, rembukan dengan baik, dengan kepala dingin, dengan hati penuh keimanan kepada Allah. Sudah diberi anugerah oleh Allah berumah tangga, berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak beramal soleh dalam rumah tangga itu. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ibaratnya separuh dinnya sudah terpenuhi. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Itu sabda Rasulullah. Jika seorang hamba itu telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya.
maka separuh sisanya bertakwalah kepada Allah. Itu maksudnya apa? Seorang itu kalau sudah menikah, dia punya kesempatan amal soleh yang sangat banyak. Suami menyayangi istri itu amal soleh, istri bakti pada suami itu amal soleh, suami memberi nafkah lahir batin pada istri amal soleh, istri bersyukur atas pemberian nafkah dari suami sesuai kemampuan suami, menerima dengan penuh qanaah dan rasa syukur, itu amal soleh. Semuanya amal soleh. Lah yang separuh sisanya bertakwalah kepada Allah, maksudnya tunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Begitu ijab qabul menikah, separuh agama sudah sempurna. Untuk kesempurnaan berikutnya, separuh berikutnya, suami tunaikan kewajibannya dengan baik, istri tunaikan kewajibannya dengan baik, maka wutuh kesempurnaan itu. Itu sabda Nabi demikian. Kalau terjadi perselisihan, baik suami dan istri duduk bareng dengan kepala dingin, hati penuh keimanan, hilangkan ego masing-masing, lihat ayat Allah, lihat hadis Nabi. Baik suami maupun istri taslim terhadap Al-Quran, terhadap sunnah. Insya Allah nanti perselisihan akan hilang karena kedua-duanya taslim di hadapan Quran, di hadapan sunnah, tunduk pada Allah, pada Rasul. Solusi terbaik itu solusi yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulullah. Itu solusi terbaik. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada solusi yang datangnya dari Allah maupun dari Rasulnya. Kalau duduk berdua belum selesai, maka An-Nisa 35 jalan keluarnya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Bertemu masing-masing juru damai dari keluarga laki-laki, yaitu dari keluarga suami, dan juga dari keluarga istri, dari keluarga perempuannya. Itu bertemu duduk bareng. Kedua hakam ini, kedua juru damai ini datang bertemu bukan untuk membela putra-putrinya masing-masing, bukan untuk membela kerabatnya yang menjadi suami maupun istri itu. Kedua juru damai tujuannya bertemu itu iyurida islaha, tujuannya untuk islah. Kalau kedua juru damai datang bertemu, tapi niat awalnya untuk membela putra-putrinya masing-masing, juru damai dari pihak putra tujuannya membela anaknya, juru damai dari pihak putri tujuannya membela putrinya, tujuan awalnya itu, maka tidak mungkin hubungan keduanya akan menjadi baik, karena Allah tidak turunkan taufiknya. Tapi kalau tujuan awal dari masing-masing juru damai itu untuk islah, mencari kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka yuwaffiqillah bainahuma, Allah akan turunkan taufik dalam hubungan suami istri itu sehingga bisa menjadi baik lagi. Tapi kalau tujuan awal juru damai membela putra-putrinya masing-masing, jangan harap dapat taufik dari Allah. Jangan harap hubungan suami istri menjadi baik, malah lebih kisruh, lebih kacau balau. Yang ada menjadi dendam kesumat. Awalnya yang kisruh hanya suami istri, menjadi lebih kacau,
masing-masing juru damai ya jadi musuhan sisan. Maka tujuannya harus islah. Kalau itu dilakukan karena Allah, maka akan turun taufik, yuwafiqillah bainahuma. Allah turunkan taufik, Allah beri kemudahan, Allah turunkan ridhonya, izinnya, bimbingannya pada hubungan suami istri tadi menjadi baik lagi. Sehingga suami mau menurunkan egonya, istri mau menurunkan egonya. Suami mau dan mampu mudah menunaikan kewajibannya, istri mau, mampu dan mudah menunaikan kewajibannya. Itu taufiqullah, itu begitu. Kalau ternyata sudah dikirim juru damainya tujuannya sudah islah, tetapi individu yang akan diislahkan baik suami maupun istri tetap tidak mau islah, semua gondeli ego masing-masing, atau salah satu gondeli egonya. Istri sudah mau menurunkan egonya, sudah taslim di hadapan Quran dan Sunnah, suaminya belum mau, masih berpegangan pada hawa nafsunya, tidak mau taslim pada aturan wahyu. Atau sebaliknya, suami sudah turunkan egonya, menerima istri apa adanya, terus kemudian taslim di hadapan Quran dan Sunnah, berusaha tunaikan kewajibannya dengan baik, istrinya tetap berpegangan dengan hawa nafsu setannya. Maka nggak akan ketemu ini. Taufik dari Allah juga nggak akan ketemu. Biar bagaimanapun, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah keadaan satu kaum, Allah nggak akan rubah hubungan suami istri itu kalau tidak ada azam dari suami maupun istri untuk berubah menjadi baik. Selamanya Allah tidak akan rubah hubungan itu, tetap menjadi tidak baik. Karena salah satu pihak masih gondeli hawa nafsunya, tidak mau taslim di hadapan Quran, di hadapan Sunnah, tidak mau taslim di hadapan aturan Allah, aturan Rasulullah. Kalau sudah begitu, gak ketemu solusi kedua dari Allah, An-Nisa 35 tadi, tidak bisa berjalan dengan baik. Maka solusi dari Allah berikutnya apa? Di Al-Baqarah 229 tadi, mari dibaca. Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hudutallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humud dzalimun. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan iwad. Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut iwad. Kalau kedua juru damai tadi sudah ditempuh, sudah bertemu,
sudah berusaha melakukan islah, tapi yang diislahkan tidak mau, baik kedua-duanya tidak mau atau salah satu pihak yang tidak mau, baik pihak suaminya yang tidak mau atau istrinya yang tidak mau, maka cara terakhir dari Allah, Al-Baqarah 229, berpisah dengan cara baik-baik. Talak rojai, talak yang bisa dirujuk dulu, itu 2 kali. Kalau sudah talak rujuk 2 kali, artinya sekali talak ini bisa dirujuk. Kalau nanti sudah rujuk, nikah lagi, talak lagi, masih bisa dirujuk lagi, talak yang ketiga, maka sudah tidak bisa rujuk kecuali yang perempuan menikah dengan laki-laki lain dulu. Tapi nikahnya tenanan, bukan nikah rekayasa. Ini solusi dari Allah. Pisah dengan cara baik-baik. Kalau habis talak, rujuk, mau mempertahankan, fa'imsakum bima'ruf, pertahankan dengan ma'ruf. Pertahankan rumah tangga itu dengan ma'ruf, dengan cara tunaikan kewajibannya karena Allah, baik kewajiban suami maupun istri, tunaikan semuanya karena Allah. Tapi kalau mau pisah, pisahnya jangan dengan dendam kesumat, tapi pisahnya autasrihum bi ihsan, pisah dengan cara baik-baik. Kalau yang memisah dari pihak laki-laki, maka tidak dibenarkan mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Tapi jika kedua juru damai tadi, yang menjadi wali, yang menjadi hakam, itu khawatir kalau rumah tangga ini terus dipertahankan, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kebetulan yang tidak menunaikan kewajiban dengan baik itu suami. Istri terus disakiti, KDRT dan lain sebagainya, tidak dinafkahi sesuai dengan cara yang ma'ruf, yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya pihak suami. Istri terus di KDRT, disakiti, dicaci maki dan lain sebagainya. Wes ngono, tidak diberi nafkah sesuai dengan kepatutan secara maksimal, padahal mampu. Khawatir istri terus terdolimi, maka solusi dari Allah, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Istri boleh khulu', artinya melepaskan ikatan nikah dengan mengembalikan mahar yang dulu pernah diterima dari suaminya, menebus dirinya dari ikatan pernikahan itu. Itu dasar khulu', ini dalilnya Al-Baqarah 229. Kalau ternyata suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, istri boleh khulu'. Dasarnya ini. Namun pisahnya juga dengan cara baik-baik. Kalau yang mencerai dari pihak suami juga harus dengan cara baik-baik, dan tidak diperkenankan mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Pisahlah dengan cara baik-baik kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan rumah tangga itu, karena masing-masing gondeli hawa nafsunya, atau salah satu dari suami atau istri masing gondeli hawa nafsunya sehingga pasangannya terdolimi. Kalau yang gondeli hawa nafsu suami, berarti istri yang terdolimi.
Kalau yang gondeli hawa nafsunya itu istri, suami terdolimi. Kalau ada salah satu pasangan yang terdolimi oleh pasangannya, itu tandanya hukum Allah tidak tegak dalam rumah tangga itu. Dalam rumah tangga suami istri itu tidak diatur berarti dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau terus-terusan dilanjutkan, hasilnya menjadi tidak baik, dosa terus-terusan. Karena ada yang terdolimi terus-terusan. Maka cara dari Allah, pisahlah dengan cara baik-baik, au tasrihum bi ihsan. Kalau memang dipertahankan tidak dengan cara baik tidak bisa, imsakum bi ma'rufnya tidak jalan, maka pilihan berikutnya dari Allah, au tasrihum bi ihsan, pisah dengan cara baik-baik, bukan dengan cara dendam kesumat. Oleh karena itu, yang namanya pisah itu harus tenanan, sungguhan. Al-Baqarah 227. Ada azam yang kuat, sungguhan gitu loh. Mari dibaca. Al-Baqarah ayat 227. Fa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, talak itu harus ada azam, berketetapan hati. Itu kalau orang itu betul-betul muslim. Maka talak yang dilakukan dengan azam, dengan ketetapan hati, pisahnya tentu dengan cara ma'ruf. Tapi kalau talak bukan karena azam, hasil akhirnya bukan ma'ruf, pisahnya menjadi dendam kesumat, saling bermusuhan, saling benci. Bahkan ada yang menghalangi untuk bertemu anaknya, padahal pisah sudah Allah keanugerahi anak. Ada yang istri menghalangi mantan suaminya untuk tidak boleh ketemu anaknya. Ada pula suami yang menghalangi mantan istri tidak boleh ketemu dengan anaknya. Itu kalau pisahnya karena azam, ketetapan hati, karena imsakum bi ma'rufnya tidak bisa jalan, dia memilih tasrihum bi ihsan, pisahnya pasti akan baik-baik. Namun demikian, kita jangan main-main dengan kata talak, cerai, pegat dan sejenisnya. Meski dalam guyonan. Gak lucu seorang muslim kok guyonannya mengeluarkan kata talak, kata cerai, kata pegat. Itu gak lucu. Pengennya lucu tapi gak lucu. Turwagu gitu loh. Guyon kok suami, ya wis bu, kowe tak pegat. Atau istrinya nantang dalam guyonan, guys pak, nek wani kula man pegat. Wis ya ramutu tenan kuwi. Padha ramutune, padha wagune. Wagu ketemu wagu, ramutu ketemu ramutu. Hati-hati dengan kata talak, cerai, pegat, meski sifatnya guyonan. Ya bu ya, kowe tak pegat ya. Wes bu, kowe tak pegat. Hati-hati, salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Nabi pernah bersabda demikian. Ada 3 perkara yang sungguhannya menjadi tenan, gojeknya juga menjadi tenan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Atau an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun jidduhunna jiddun.
wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara. Sungguh-sungguhnya jadi sungguhan, wa hazluhunna jiddun, main-mainnya juga jadi sungguhan. Ketiga perkara itu an-nikahu, yaitu nikah, kemudian at-tolaku, talak, dan ar-raj'atu, rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 259, nomor 2194. Hati-hati. Ada 3 perkara menurut Nabi, jidduhunna jiddun, sungguh-sungguhnya menjadi sungguhan, wa hasluhunna jiddun, gojekannya, mainannya menjadi sungguhan. Ketiga perkara itu an-nikah, terus kemudian at-tolak, talak, kemudian ar-raj'ah, rujuk. 3 hal ini meski dilakukan secara mainan, guyonan, bisa menjadi tenanan itu. Jatuh hukumnya bisa menjadi tenanan. Maka hati-hati dengan talak, kata talak, cerai, pegat, apalagi ya, pisah. Nah, kalau pisah ini masih multi tafsir ya. Bisa pisah rumah, pisah ranjang, pisah ini kan itu. Talak itu harus sore, harus tegas. Kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya pegat, kamu saya pisah. Itu harus sore, harus tegas. Nah, terkait pertanyaan tadi ya, si ibu tadi itu menandakan betul toh tulang rusuk yang bengkok gampang ceklek, ngancam untuk ngurus surat-surat cerai dan minta hak asuh. Bareng suami ini jawab, yo, malah semakin panas. Ibu bojoku ki ngomong yayo wae to. Lah sekarang surat cerainya jenengan urus apa ndak? Kalau diurus kemudian pengadilan agama memutuskan cerai, jatuh cerai. Enggak. Tapi kalau tidak diurus ya tidak cerai, karena tidak ada keputusan dari pengadilan agama. Khulu itu harus ada keputusan. Karena yang menggugat cerai pihak istri. Istri ngurus surat cerai, kalau keputusannya tidak cerai ya tidak cerai. Maka ibu tadi kan pengakuannya tidak jadi mengurus surat cerai. Ya sudah, itu belum jatuh talak, belum jatuh cerai. Nah, besok lagi hati-hati. Semua ucapan suami 1 sampai nomor 7 tadi, insya Allah itu belum jatuh cerai. Tetapi besok lagi suami jangan ngomong seperti itu. Besok lagi jangan menganggap, jangan main-main seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Ini perhatikan, innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku ma haddasat bihi, apa yang terjadi di benaknya, ma haddasat bihi anfusuha, apa yang terjadi dalam benaknya, malam ta'mal au tatakallam, selama belum dikerjakan atau belum diucapkan. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, idza talaqa fi nafsihi falaisa bisyai'in, apabila seseorang mentalak istrinya baru di benaknya, baru di batin tok, kowe tak talak ya, tapi di batin, belum diucapkan atau belum diwujudkan dalam perbuatan,
maka falaisa bisyai'in, maka tidak dianggap talaknya tidak berlaku karena belum diucapkan secara sharih, secara jelas, secara tegas. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 169. Perkataan suami dari nomor 1 sampai 7 tadi itu insya Allah belum jatuh talak. Tapi besok lagi jangan seperti itu. Suami jangan ngomong seperti itu. Adapun omongan suami tadi, kamu haram tak dekati ketika haid, yaitu maksudnya haram untuk dikumpuli. Itu betul perkataan suami. Bukan berarti haram tidur bareng, makan bareng, goncengan bareng, bukan itu. Maksud suami, kamu haram tak dekati saat haid, itu maksudnya tentu haram untuk dikumpuli. Itu sudah betul. Karena istri yang sedang haid hukumnya haram untuk muasyarah zaujiyah, itu haram. Lah, sedangkan talak kinayah itu maksudnya talak dengan sindiran-sindiran. Talak dengan kalimat sindiran-sindiran, tidak dengan kalimat yang tegas, kamu talak, kamu cerai dan lain sebagainya. Contoh, ini mungkin sifatnya mu'allaq, talak yang bergantung. Talak yang sifatnya sindiran tapi bergantung. Dek, kalau kamu tetap hutang ke rentenir, maka kamu saya talak. Itu talak mu'allaq, talak bergantung, talak dengan syarat. Begitu istri hutang ke rentenir, maka saat itu jatuh talak. Atau dengan kalimat-kalimat sindiran yang tidak bersyarat, tidak ada syarat yang menggantung, itu namanya talak kinayah. Maka orang Islam hati-hati dengan talak-talak kinayah. Hati-hati, omongan kita lebih diatur lagi, lebih diatur lagi omongan kita, ya, itu lebih diatur. Misalkan suami, dek kowe tak pisah, maksudnya atine kowe tak cerai, tapi dia belum katakan cerai secara sharih, baru dibatin, tapi yang keluar kalimat pisah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah kita talak itu ya sudah, talak itu harus sharih, jelas, ora mung dibatin, biar cetok, tidak hanya sindiran-sindiran, tapi biar cetok, iya ora gitu loh. Hati-hati dengan itu semuanya. Berumah tangga itu betul-betul tunjukkan identitas Islamnya dalam rumah tangga itu, dengan cara suami istri tunaikan kewajibannya masing-masing sesuai kemampuan maksimalnya. Hilangkan ego masing-masing, hadirkan Quran, hadirkan sunnah, hadirkan Islam dalam rumah tangga kita. Insya Allah akan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ini ibu yang tanya, insya Allah belum jatuh talak. Alhamdulillah hubungannya sudah baik, jangan diperkeruh, jangan dikotori lagi dengan guyon. عن نبي فهو إنسان عظيم.